sejumlah mahasiswa dan Jackmania pun meragukan JIS. Ya, saat ini seolah ditolak di mana-mana akibat salah bangun yang membuat banyak aspek tidak sesuai dengan standar. Yang terbaru, buruh Hapok pun agak menyangkal JIS ini seolah bisa merusak image mereka. Buruh Hapok menyatakan pembangunan JIS tidak sesuai dengan panduan mereka. Bahkan, supporter Persija, The Jackmania pun ikut berkomentar soal JIS. Hal ini terkait dengan Heru Budi yang memberikan sinyal bakal menjadikan JIS sebagai kandang Persija saat pertemuan terbatas dengan manajemen Persija. Salah satu supporter asal Jakarta Selatan menilai masih ada yang perlu diperbaiki di JIS. Salah satunya adalah akses masuk supporter. Ya, menyinggung fasilitas di sana belum pantas sih stadion untuknya dipakai. Pintu untuk keluar masuk cuma ada satu. Itu kan memakan banyak waktu untuk supporter masuk. Belum lagi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tragedi Kanjuruhan misalnya. Ditambah fasilitas di dalam stadion juga masih kurang oke dari segi pagar yang rapuh. Beda dibandingkan dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno, ujarnya. Supporter lainnya asal Kota Bekasi itu juga berpendapat bahwa JIS masih perlu sedikit renovasi. Stadion JIS masih perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk segera dilakukan evaluasi karena akses masuk dan keluar juga masih sedikit. Masih ada juga beberapa yang lain termasuk soal rumput dan semua sarana yang belum lama ini menjadi sorotan, kata Denny. Ya, mungkin Piala Dunia U17 adalah musibah yang paling dikutuk oleh semua fans Anies karena event ini membuat JIS menjadi super heboh dilihat dari sisi politiknya. JIS sudah dipolitisasi Anies sejak pembangunan sampai peresmian. JIS adalah salah satu kebanggaan Anies untuk dijadikan modal kampanye di Pilpres 2024. Sama halnya dengan GBK yang direnovasi untuk keperluan event Asian Games 2018. JIS juga butuh renovasi, tapi para buzzer Anies kebakaran jenggot karena kebanggaan Anies mau diutak-atik yang menurut mereka JIS sudah sangat sempurna dan melebihi standar FIFA. Anies sendiri pernah menyatakan bahwa JIS adalah milik Indonesia, bukan miliknya. Jadi kenapa mereka pada sewotnya? Padahal stadion apapun pasti ada kekurangan dan setiap kali ada acara besar pasti ada perbaikan di sana-sini. Kenapa mereka sewot dan mempolitisasi JIS? Jackmania saja merasa JIS masih ada kekurangan, tapi buzzer Anies merasa itu adalah politisasi dan upaya balas dendam terhadap Anies Baswedan. Kelompok mahasiswa ini juga menyoroti JIS bukan dari desainnya. Sama halnya dengan GBK yang direnovasi untuk keperluan event Asian Games 2018, JIS juga butuh renovasi, tapi para buzzer Anies kebakaran jenggot karena kebanggaan Anies mau diutak-atik yang menurut mereka JIS sudah sangat sempurna dan melebihi standar FIFA. Anies sendiri pernah menyatakan bahwa JIS adalah milik Indonesia, bukan miliknya. Jadi kenapa mereka pada sewotnya? Padahal stadion apapun pasti ada kekurangan dan tiap kali ada acara besar pasti ada perbaikan di sana-sini. Lalu kenapa mereka sewot dan mempolitisasi JIS? Jackmania aja merasa JIS masih ada kekurangan, tapi buzzer Anies merasa itu adalah politisasi dan upaya balas dendam terhadap Anies Baswedan. Ya, kelompok mahasiswa ini juga menyoroti JIS bukan dari desainnya, melainkan dari sisi pembangunannya yang dinilai menggusur penduduk. Kelompok mahasiswa ini adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Pembangunan JIS itu menggusur rumah rakyat di Kampung Bayam dan Kampung Bambu. Sampai hari ini mereka masih mencari keadilan, hidupnya terlunta-lunta, kata Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino. Menurut Arjuna, nasib warga mantan Kampung Bayam yang digusur saat pembangunan JIS di era mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan masih terkatung-katung untuk memperoleh tempat tinggal. Mereka dulu dijanjikan bakal direlokasi ke Kampung Susun Bayam oleh Pemprov DKI di era kepemimpinan Anies. Janji manis Anies sampai hari ini nggak ada buktinya, cuman pepesan kosong. Sampai sekarang mereka nggak bisa menghuni rusun yang dijanjikan, kata Arjuna. Arjuna juga meminta para pemangku kepentingan tidak hanya membahas bangunan JIS, tapi juga memikirkan nasib rakyat yang digusur demi JIS. Menurut Arjuna, mereka yang digusur juga warga negara yang berhak mendapatkan keadilan dan haknya bukan hanya pecinta bola. Arjuna menilai JIS bukan hanya monumen kemegahan stadion sepak bola, tapi juga monumen penderitaan rakyat yang dikorbankan hanya demi popularitas. Sampai hari ini, warga korban penggusuran masih menagih janji kepada PT Jakpro sebagai pemilik aset. Mereka sudah melayangkan banding administratif terhadap pemerintah Provinsi Jakarta dan juga PT Jakpro. Jadi coba deh, mana janji relokasi?
mengganti kata gusur dengan relokasi. Hasil akhirnya rakyat terlunta-lunta hidupnya hanya demi elektabilitas. Bahkan harga sewa kampung susun bayam juga sangat mahal, gak sesuai dengan kemampuan ekonomi warga yang digusur yang hanya pekerja harian dan serabutan. Pak Jokowi harus menemui warga korban penggusuran JIS. Kami yakin Pak Jokowi bisa menyelesaikan masalah ini, karena Pak Jokowi punya rekam jejak yang baik dalam menangani warga terdampak penggusuran yang mengutamakan dialog dengan warga, kata Arjuna. Detik.com sendiri memberitakan soal kampung susun bayam pada Maret lalu. Warga korban gusuran kampung bayam menduduki kampung susun bayam karena tak kunjung diberi kunci hunian. Mereka mengemper dan bertahan di kawasan itu, menggelar terpal dan juga beraktivitas di luar unit. Warga mulai masuk ke area kampung susun bayam sejak 13 Maret. Salah satu warga bernama Suryo mengatakan sudah mengikuti alur birokrasi untuk bisa menghuni kampung susun bayam, tapi hingga kini belum mendapatkan kepastian. Anies Baswedan sendiri meminta Bureau Hapot untuk membuat panduan desain atau desain guideline serta memberikan jasa konsultasi mulai pada Desember 2018 sampai Maret 2019. Lingkup pekerjaan mencakup persiapan untuk pembuatan panduan desain, penilaian untuk soal teknis dan komersial, konsep rencana induk untuk area di sekitar stadion, serta peta jalan implementasi proyek. Dan selama masa pembuatan panduan itu, perusahaan memastikan agar desain seluruh aspek yang berkaitan dengan standar FIFA terpenuhi. Selanjutnya, setelah rangkaian pekerjaan di atas selesai, Bureau Hapot diminta untuk meninjau konsep desain yang dipersiapkan oleh pihak lain, yang dalam hal ini adalah konsultan yang ditunjuk oleh Jakon. Hasil tinjauan perusahaan mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinal dari Bureau Hapot, dan temuan ini sudah disampaikan oleh Bureau Hapot dalam surat terpisah. Merujuk pada perkembangan situasi, Bureau Hapot pun merasa perlu untuk memberikan penjelasan lebih detail di laman resmi perusahaan mengenai ruang lingkup pekerjaan dalam proyek JIS guna menghindari kesalahan informasi dan juga persepsi. Tulisan yang sudah diperbarui tersebut dimaksudkan agar publik memahami secara utuh dan tepat mengenai peran Bureau Hapot sendiri. Ya, saat ini seolah ditolak di mana-mana akibat salah bangun yang membuat banyak aspek tidak sesuai dengan standar. Yang terbaru, Bureau Hapot pun agak menyangkal JIS ini seolah bisa merusak image mereka. Bureau Hapot menyatakan pembangunan JIS tidak sesuai dengan panduan mereka. Bahkan supporter Persija, The Jackmania pun ikut berkomentar soal JIS. Hal ini terkait dengan Heru Budi yang memberikan sinyal bakal menjadikan JIS sebagai kandang Persija saat pertemuan terbatas dengan manajemen Persija. Salah satu supporter asal Jakarta Selatan menilai masih ada yang perlu diperbaiki di JIS. Salah satunya adalah akses masuk supporter.